Bab 4 Undangan. Keesokan paginya, kastil tampak sangat sibuk. Karena kemarin sore Tuan Tanah yang baru telah tiba, hari ini para ksatria, maid, dan steward kastil berkumpul di lapangan. Mereka menunggu tuan baru mereka memberi sepatah kata. Tentu saja, ini hanya sekadar formalitas. Mereka semua tahu, kalau tuan mereka yang baru adalah seorang pangeran yang terkenal di kekaisaran. Ya, terkenal karena keburukannya. Meski begitu, orang-orang itu sama sekali tidak keberatan dan malah bahagia. Pekerjaan mereka nanti pasti akan menjadi lebih santai. Namun yang tidak mereka tahu, hal-hal dalam pikiran mereka, hanyalah sebuah khayalan. Hugo yang baru keluar dari bangunan utama kastil terlihat begitu muram. Hal itu disebabkan kejadian tadi malam. Setelah makan malam, dia langsung mencari dokumen tentang tentara dan para pelayan kastil. Melihat kalau level orang-orang itu kebanyakan di tingkat 1 atau 2, Hugo menjadi muram. Yang sedikit dia syukuri, kebanyakan dari mereka adalah talenta muda. Kebanyakan dari mereka berusia lebih dari 15 dan kurang dari 20 tahun. Tentu saja, ada beberapa ksatria tua dengan level rendah. Paling banter, ada 2 orang ksatria tua di level 4. Level pasukan yang ada di bawahnya benar-benar lebih buruk dari pasukan Viscount. Mungkin sama atau sedikit lebih baik dari pasukan Baron. Ini benar-benar menyedihkan dan memalukan. Dalam pasukan Count, paling tidak ada 10 iblis tingkat 4. Tentu saja, bukan iblis tua yang seharusnya pensiun. Count sendiri biasanya berada di tingkat 4 akhir, atau tingkat 5 awal. Sedangkan Marguis, biasanya yang mendapat gelar itu berada di level 5. Entah itu awal atau akhir. Berdiri di depan pasukan ksatria dan pelayan kastil, Hugo menatap dingin. Orang-orang itu tidak berani bertindak tidak sopan karena takut kehilangan nyawa. Meski mereka agak tidak puas dengan sikap Hugo, mereka masih menuruti semua permintaannya karena dia adalah seorang pangeran. Aku hanya memiliki satu kalimat untuk dinyatakan kepada kalian. Ketika orang-orang berpikir kalau Hugo akan berkata, mohon bantuannya, tolong rawat aku, atau semacamnya, kalimat yang terucap dari mulut pangeran itu justru benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Bahkan kalimat itu langsung terpatri dalam hati mereka. Kalian semua sampah. Kerumunan orang langsung gempar. Mereka langsung berbisik dan mulai mengutuk Hugo dalam hati. Namun ketika Hugo memandang mereka dengan dingin, orang-orang itu langsung terdiam. Kalian pasti berpikir kalau aku salah. Namun itu kenyataannya. Apakah kalian tidak percaya? Kalau begitu aku akan membuktikannya. Kalian tahu apa yang dipikirkan orang-orang di istana kekaisaran? Ah, pangeran sampah ini. Untuk apa memberi dia pasukan yang begitu kuat? Itu hanya pemborosan sumber daya kekaisaran. Menggunakan sampah dan udik desa lebih pantas baginya. Lagi pula, dia hanya hidup untuk bersenang-senang. Tentu saja, aku sangat marah ketika melihat kalian. Aku bahkan merasa jijik. Dibuang di perbatasan seperti ini. Bukan hanya kualitas hidupku menurun, bahkan keamananku juga disepelekan. Sial. Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Melihat Hugo yang menggerutu, orang-orang langsung terdiam. Namun mereka juga menyadari, kalau semua yang dikatakan tuan baru mereka itu memang benar. Mereka dianggap sampah, dan digunakan untuk melayani sampah yang lebih besar. Ketika melihat Hugo yang tidak bersikap munafik, entah kenapa mereka merasakan sedikit kekaguman. Bukan hanya kekuatan. Manajemen wilayah juga dilakukan dengan sangat buruk. Kalian tahu. Aku benar-benar sakit kepala. Sial. Aku hanya ingin hidup mudah dan nyaman, oke. Kenapa aku harus menjalani kehidupan seperti ini? Aku benar-benar malas dan ingin hidup tenang, tetapi kondisi tidak mengizinkanku. Mulai sekarang, aku akan sedikit serius. Kebanyakan dari kalian pasti berpikir, kalau aku hanya berkata omong kosong, tapi... Hugo lalu mengangkat tangan kanannya, dan menunjuk ke atas dengan satu jarinya. 1 tahun. Tidak perlu banyak berpikir dan lakukan yang aku katakan dalam 1 tahun. Jadilah pengikutku hanya dalam 1 tahun.
Aku akan membuat pasukan dan wilayah ini lebih makmur daripada sebelumnya. Paling tidak, tempat ini tidak kurang sejahtera daripada wilayah 3 mantan kaun di area kekuasaanku. Jika aku gagal, gaji kalian akan aku naikkan 3x lipat, dan aku tidak akan terlalu peduli dengan urusan pemerintahan. Apakah kalian berani menerima tantanganku? Orang-orang itu memandang Hugo dengan ekspresi aneh. Mereka merasa kalau pangeran itu terdengar begitu sombong. Namun, permintaan Hugo sama sekali tidak melanggar batas atau semacamnya. Bahkan, tanpa bertaruh pun, mereka memang memiliki kewajiban untuk menuruti ucapan pangeran. Tentu saja, permintaan pangeran membuat mereka menjadi lebih tulus. Kelihatannya kalian setuju. Kalau begitu, peraturan baru akan dimulai besok. Untuk hari ini, kalian bekerja seperti biasa. Cukup sekian, aku tidak ingin terlalu banyak bicara. Bubar. Ya, Tuan. Setelah membubarkan orang-orang, Hugo langsung menuju kantornya bersama dengan Camelia dan Isabella. Sampai di kantor, dia segera mengambil setumpuk kertas kosong, tinta, dan pena bulu demonic beast jenis burung. Duduk di kursi kerja setelah menaruh barang-barang di atas meja, Hugo memandang ke arah 2 perempuan yang mengikutinya. Camelia. Ya, Tuan. Karena semalam aku sudah menghitung jumlah ksatria dan pelayan beserta levelnya, sekarang kamu pisahkan mereka berdasarkan usia dan potensi mereka. Baik. Isabella. Hamba di sini Tuan. Isabella membungkuk sopan. Kota Black Lily beserta beberapa kota di sekitarnya dikelola oleh mantan Marguis secara pribadi, kan? Betul Tuan. Cari usaha pribadi milik mantan Marguis yang telah ditutup. Itu akan menjadi hak milikku. Jangan sampai mantan Kaon, Viscount, dan Baron itu berani mencampurinya. Selain itu, lokasi wilayah kita ada di selatan. Tempat ini subur dan juga menjadi salah satu wilayah produksi makanan, kan? Cari tahu dari para petani, apa yang mereka butuhkan. Jangan lupa untuk mengecek pajak. Semua yang berhubungan dengan dana pemasukan dan pengeluaran, aku ingin semuanya berada di atas meja ini sebelum tengah hari. Baik Tuan. Hugo bersandar di kursinya sambil memejamkan mata. Dia kemudian memikirkan 6 mantan bangsawan di bawah Marguis yang diturunkan. Sebenarnya ada 8, tetapi 2 di antaranya terbukti bersalah dan akhirnya ikut dihapus bersama dengan Marguis. Mereka bahkan tidak datang untuk menyambut Tuan Barukah. Membuka matanya, kilau dingin dan kejam terlihat di sana. Lupakan. Pertama-tama, aku akan membuat lebih dahulu rencana untuk perkembangan prajurit, gumam Hugo. Mendecakkan lidah, Hugo mulai menulis rencana dalam kepalanya di atas kertas. Pemuda itu memutuskan untuk membubarkan pasukan prajurit lama dan membuat 3 resimen baru. Mereka akan disebut dengan Striker, Defender, dan Watcher. Striker, seperti namanya, orang-orang itu menghususkan diri untuk menyerang. Mereka akan dilatih pelatihan dasar, dan arah perkembangannya adalah pertempuran di medan perang. Defender, seperti namanya, orang-orang itu menghususkan diri untuk bertahan. Mereka akan dilatih pelatihan dasar, dan arah perkembangannya adalah pertahanan wilayah serta penggunaan senjata berat. Watcher, seperti namanya, orang-orang itu menghususkan diri untuk mengamati. Dengan kata lain, mereka adalah pengawas yang akan ditugaskan ke wilayah Kaun dan Viscount di bawahnya. Mereka akan dilatih pelatihan dasar, dan arah perkembangannya adalah pertarungan 1 lawan 1. Selain itu, mereka akan dilatih untuk menjadi mata-mata. Dalam 3 resimen itu, Hugo berencana membuat sekelompok elit yang dibudidayakan secara khusus. Untuk sekarang, dia akan memilih 25 orang dalam setiap resimen. Mereka akan disebut Shadow Striker, Shadow Defender, dan Shadow Watcher. 75 orang. Aku akan menghabiskan banyak kekayaan untuk melatih mereka, ucap Hugo dengan senyum pahit di wajahnya. Setelah membuat rencana tentang pembangunan ulang dan pelatihan prajurit, tanpa terasa waktu berlalu, sudah tengah hari. Hugo kemudian mengambil 6 lembar kulit demonic beast dan mulai menulis surat undangan. Hugo berencana mengundang mantan bangsawan di wilayah ini. Dalam undangannya, tentu saja dia tidak berperilaku sopan.
Pemuda itu menulis jelas kata, mantan, Count dan Viscount. Itu berarti, Hugo tidak menghargai mereka dan dengan mudah akan mengganti mereka. Jika mereka bertindak sopan, tentu saja aku akan membalas sopan. Jika tidak, kenapa aku harus berperilaku sopan? Pikir Hugo dengan ekspresi tak acuh di wajahnya. Ketika fokus menulis, ketukan terdengar dari pintu. Masuk. Pintu dibuka, sosok Isabella yang terlihat kelelahan masuk ke dalam ruangan. Dia membawa setumpuk kertas. Tidak peduli dengan kelelahannya, wanita itu buru-buru membungkuk. Maafkan hamba karena telat melaksanakan tugas Anda, Tuan. Kamu mendapatkannya. Melihat kalau Hugo tidak marah, Isabella terkejut. Dia segera menjawab, semuanya ada di sini Tuan. Kerja bagus. Bawa kemari. Melihat wanita cantik yang melakukan tugasnya dengan baik, Hugo tersenyum lembut. Dia tidak marah dan malah melihat Isabella dengan seksama. Pemandangan seperti ini bisa dianggap sebagai cuci mata setelah bekerja. Bab 5 Rumor yang salah. Apakah rumor itu salah? Hal itu adalah pertanyaan yang terbesit dalam benak Isabella. Melihat pemuda tampan yang sibuk menulis dan mencatat banyak, hal itu membuatnya linglung. Isabella, sebagai wanita kelas rendah dalam kalangan iblis memiliki mimpi. Dia pernah bermimpi untuk menjadi istri seorang bangsawan. Paling tidak seorang baron. Karena sejak kecil hidup menderita dan serba kekurangan, Isabella sangat iri dengan kaum bangsawan. Pada masa remajanya, dia bekerja menjadi tentara bayaran untuk berburu dan menjual bahan kepada para pedagang atau bangsawan. Dengan cara itu dia juga bisa menaikkan levelnya. Sekarang dia berusia 24 tahun. Usia itu bisa dianggap sangat matang untuk seorang perempuan. Pada saat menjadi tentara bayaran, banyak orang yang tertarik kepadanya. Namun dia memilih menolak mereka karena suatu alasan. Para bangsawan tidak menyukai barang bekas. Mendengar kalau seorang pangeran akan dikirim ke wilayah ini, Isabella sangat terkejut. Dari rumor yang didengarnya, dia mengetahui kalau pangeran itu hanyalah sampah yang dianggap pemborosan oleh orang-orang di istana kekaisaran. Pemalas, boros, dan suka berfoya-foya. Melihat kriteria itu, Isabella berpikir kalau dirinya memiliki kesempatan. Berhenti menjadi tentara bayaran, dia mengikuti ujian dan berhasil bekerja sebagai kepala maid di Kastil Black Lily. Tentu saja, selain karena dia bisa melakukan pekerjaan rumah dengan baik, Isabella memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi tuannya. Dalam tes tersebut, orang-orang dari istana kekaisaran paling mementingkan kesetiaan. Tentu saja, Isabella lolos cukup mudah karena menjadi bagian dari kaum bangsawan adalah tujuan hidupnya. Namun rumor itu ternyata hanya omong kosong belaka. Isabella adalah seorang iblis tingkat 3. Dia juga memiliki kemampuan bawaan yang berkaitan dengan ilusi dan rayuan. Sebelumnya, wanita itu mencoba membujuk Hugo dengan lembut sambil mengukur kedalaman air. Namun hasilnya nihil. Dia gagal melakukannya. Itu berarti Hugo Dawnbringer lebih kuat darinya. Usia 15 tahun, memiliki level 4 atau lebih. Hal seperti itu dianggap sampah. Jelas omong kosong. Isabella tahu, kalau pangeran pertama yang dianggap jenius sekarang berusia 25 tahun. Pangeran pertama, sekarang adalah iblis tingkat 5, bisa dianggap jenius karena bisa mencapai iblis tingkat tinggi di usia itu. Bahkan Isabella, iblis tingkat 3 di usia 24 tahun, bisa dianggap jenius kecil. Mengetahui kalau Hugo memiliki level lebih tinggi darinya di usia 15 tahun, dia sadar kalau sedang bermain-main dengan monster. Untung saja, Hugo mau mengabaikan kebodohan dan memilih melepaskannya. Pangeran ke-8 yang tidak berguna. Hehehehe. Jelas-jelas dia adalah jenius yang dikembangkan kaisar secara sembunyi-sembunyi. Kemungkinan besar, dia akan menjadi kaisar berikutnya. Isabella begitu bersemangat ketika memikirkannya. Dia memikirkan berbagai cara untuk memikat sang pangeran. Tidak perlu menjadi istri, menjadi selir pun sudah bisa mengangkat derajatnya. Seperti apa konsep selir kaisar? Bisa dibilang, seorang Marguis tidak berani bertindak tidak sopan di depannya. Jika Hugo tahu apa yang dipikirkan oleh Isabella, dia pasti mengeluh.
Kamu terlalu banyak berpikir. Alasan Hugo tidak peduli saat Isabella mencoba merayunya, sebenarnya karena dirinya sedang sibuk memikirkan banyak hal. Memang hal seperti itu sedikit ceroboh, tetapi tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan di dunia ini. Melihat Hugo yang memandangnya dengan ekspresi penuh makna, Isabella merasa bahagia. Dia langsung berpikir, kalau tuannya cukup menyukai jenis Maid pekerja keras yang patuh. Jadi dia berencana untuk melakukan hal-hal dengan lebih baik. Mendekati Hugo dan meletakkan dokumen di atas meja kerja, Isabella dengan lembut bertanya, apakah ada yang bisa hambamu ini bantu, Tuan? Berhentilah mencoba merayu Tuan Hugo. Mendengar suara itu, Isabella sedikit melirik ke belakang. Di sumber suara, terlihat gadis yang sedang sibuk menghitung. Gadis setengah vampir yang dianggap menjijikkan oleh para iblis, tetapi jelas pangeran menerimanya. Setahu Isabella, dampir yang disebut Camelia itu adalah budak milik Hugo yang biasanya bertindak sebagai sekretarisnya. Sudah jelas. Gadis itu cemburu. Dasar bebek yang mencoba memakan daging angsa. Isabella mencibir dalam hati. Dia sedikit benci dengan gadis seperti Camelia yang terkesan munafik. Padahal mereka adalah jenis yang sama, yang ingin kehidupan yang lebih baik. Namun, mencoba memilikinya sendiri adalah hal yang bodoh. Jangankan memiliki, untuk menjadi selir seorang bangsawan tinggi pun perlu perjuangan keras. Tidak perlu malu atau ragu, tapi berani mencoba untuk maju. Selama tuan itu tidak menolak, dirinya masih memiliki kesempatan. Seperti itulah cara biasanya dunia bekerja. Kalian berdua diam. Silahkan keluar dan melakukan pekerjaan di tempat lain. Hugo berkata dengan ekspresi tak acuh, membuat kedua wanita itu menjadi agak panik. Memikirkan sesuatu, Isabella segera berkata, maafkan ketidaksopanan hamba ini, Tuan. Namun Anda belum makan siang. Apakah saya perlu membawakannya kemari? Tidak. Aku akan turun untuk makan siang setelah menyelesaikan ini. Kalian berdua. Keluar. Isabella dan Camelia saling memandang sebelum menjawab, baik Tuan. Melihat dua wanita pergi dari ruang kerja, Hugo menghela napas panjang. Dia tidak menyangka kalau wanita di dunia ini begitu agresif. Pada saat di Istana Kekaisaran, pemuda itu belum melihat wanita yang mencoba mendekatinya dengan jelas. Mungkinkah karena aku mulai dianggap dewasa setelah berusia 15 tahun? Hugo mengusap dagunya dengan ekspresi penuh tanda tanya. Menggelengkan kepalanya, dia segera melanjutkan tugasnya. Menulis surat untuk para mantan bangsawan itu. Setelah cukup lama, Hugo berhasil menyelesaikan ke-6 surat. Bersandar di kursinya, pemuda itu tampak begitu lelah. Melihat tulisannya sendiri, dia mengangguk puas. Tidak sia-sia aku belajar menulis bertahun-tahun. Ini memang terlihat indah. Selesai menulis, Hugo melihat ke arah jam di dinding. Menyadari kalau hampir jam 3 sore, dia hanya bisa tersenyum pahit. Pemuda itu benar-benar lupa makan siang. Hugo segera turun ke lantai kedua. Lebih tepatnya menuju ke dapur. Di tempat itu dia melihat para koki terlihat lesu. Ada apa ini? Tanya Hugo dengan curiga. Kepala koki segera mendekati Hugo dan membungkuk sopan. Maafkan kami Tuan. Karena skill memasak kami yang pas-pasan, Tuan menjadi tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan. Hugo memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Melihat ke meja dapur, dia sadar kalau di sana terdapat banyak jenis makanan yang disiapkan dengan hati-hati oleh para koki. Namun makanan itu sudah dingin. Apakah kalian berpikir, aku tidak makan siang karena masakan kalian tidak enak? Para koki tampak bingung. Sementara itu, kepala koki memberanikan diri bertanya, apakah kami salah, Tuan? Meski hidangan yang kalian buat tidak seenak buatan koki Istana Kekaisaran, masakan kalian enak. Bawa semua masakan itu ke meja makan. Biarkan aku memakannya. Ngomong-ngomong, alasan aku belum makan siang karena sedikit sibuk tentang beberapa hal. Jadi kalian tidak perlu merasa bersalah. Hidangan itu sudah dingin, Tuan. Bagaimana kalau kami memasakkan yang baru? Ucap kepala koki. Buang-buang bahan makanan. Aku tidak keberatan memakan makanan dingin.
Bawa saja ke meja makan. Sesuai perintah Anda, Tuan. Ucap para koki serempak. Hugo mengangguk puas sebelum akhirnya pergi ke ruang makan. Setelah dirinya pergi, tampak para koki saling memandang dengan ekspresi tidak percaya. Menurut yang mereka dengar, Pangeran ke-8 adalah orang yang pilih-pilih makanan. Bukan hanya bahan, tetapi hidangan itu sendiri harus disajikan tepat waktu agar tidak mengurangi kualitas rasa dan teksturnya. Namun yang mereka lihat kali ini benar-benar berbeda. Kelihatannya rumor yang beredar tentang Pangeran Hugo itu salah. Bab 66 Gerakan Dasar. Malam harinya, Hugo tampak bosan sewaktu duduk di atas ranjangnya. Menutup matanya, dia mengingat orang-orang yang dia temui pada pagi hari. Dari data yang Camelia kumpulkan, hampir tidak ada yang cocok untuk dijadikan pasukan khusus. Dengan kata lain, bakat mereka cukup buruk. Apakah aku harus merubah rencana? Hugo mengerutkan kening. Setelah cukup lama merenung, dia akhirnya memutuskan. Mari kita cari bakat-bakat terpendam dalam masyarakat. Lagi pula Eye of the Lord bukan hanya sebuah pajangan. Untuk sekarang, aku akan memperbaiki kualitas prajurit terlebih dahulu. Mulai besok, dia akan merekonstruksi sistem prajuritnya. Dia ingin mereka segera membaik, karena 1 bulan kemudian dia akan kedatangan tamu penting. Para tamu itu adalah mantan bangsawan yang berada di wilayahnya. Hugo berencana mengundang mereka untuk menjadi bawahannya. Jika mereka menolak, sesuatu yang kurang menyenangkan mungkin harus terjadi. Dia akan mengusir mereka dari wilayahnya dan mengganti dengan yang baru. Jika mereka memberontak, dia hanya bisa membersihkan mereka. Membuka matanya, kilatan tidak menyenangkan terlihat di mata Hugo. Mengangkat tangan kirinya, ekspresi pemuda itu menjadi dingin. Dalam hitungan detik, petir hitam menari-nari di sekeliling tangannya sebelum menghilang dalam sekejap mata. Membunuh, kah? Dalam kehidupan dulu atau sekarang, aku belum pernah melakukannya. Aku harap hal semacam itu tidak perlu terjadi, gumam Hugo. Menggeleng ringan, Hugo segera berbaring di tempat tidurnya. Namun sebelum terlelap, pemuda itu mendengar suara ketukan pintu. Menghela napas panjang, dia memutuskan untuk bangkit dan memeriksanya. Membuka pintu, Hugo dikejutkan oleh kedatangan Camelia. Lebih tepatnya, terkejut karena penampilan gadis itu. Melihat gadis itu dengan pakaian tidur tipis yang cukup terbuka, dia tanpa sadar menelan selaiva. Ada apa, Camelia? Karena tadi siang saya telah membuat Anda marah, saya datang untuk meminta maaf, Tuan. Menjernihkan pikirannya, Hugo menggeleng ringan. Tidak masalah. Aku juga berterima kasih karena kamu sudah banyak membantu. Besok akan lebih sibuk, beristirahatlah segera. Tapi Tuan. Kenapa? Dalam 2 hari ini Anda begitu sibuk. Saya takut Anda terlalu kelelahan. Bagaimana kalau saya memijat Anda, Tuan? Hugo tertegun sejenak. Dia menatap ke wajah Camelia yang merah. Pandangannya turun ke bawah. Tepat di bawah leher Camelia, terlihat sebuah tato dengan gambar mata vertikal, di kedua sisi mata ada 6 sayap hitam. Itu adalah sigil atau tanda sihir milik Hugo. Terikat oleh kontrak jiwa, kehidupan Camelia ada di tangan Hugo. Pemuda itu bisa dengan mudah menyuruh gadis di depannya melakukan hal yang dia inginkan. Hanya saja, Hugo tidak berpikir untuk melakukannya. Alasan dia membuat kontrak jiwa yang lebih buruk daripada kontrak budak, adalah masalah kesetiaan. Tidak ingin dikhianati, Hugo memutuskan untuk membuat kontrak itu. Jika ditanya, siapa orang yang Hugo percayai di dunia ini, tanpa ragu dia akan menjawab Camelia. Karena dengan kontrak jiwa, budak jiwa yang bermaksud mengkhianati sang tuan akan kehilangan nyawanya. Senyum lembut muncul di wajah Hugo ketika dia memegangi kedua sisi pundak Camelia. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, Camelia. Namun kamu harus beristirahat sekarang. Aku membutuhkanmu untuk membantuku besok, oke? Camelia tampak sedikit kecewa, tetapi langsung menjawab, sesuai keinginan Anda, Tuan. Melihat Camelia yang pergi, Hugo menggeleng ringan. Dia menghela napas panjang sambil berpikir. Bukannya aku tidak ingin dan tidak tertarik, tetapi sekarang bukan waktu untuk melakukan hal semacam itu.
Pagi harinya setelah sarapan, Hugo yang memakai perlengkapannya, pergi menuju ke lapangan latihan. Dia tampak begitu elegan dan dingin dengan pakaian serba hitam. Pelindung dada, lengan, dan sepatu terbuat dari sisik Abyssal Basilisk, Demonic Beast tingkat 5. Sebuah pedang hitam, yang mengeluarkan aura kegelapan setiap beberapa napas sekali, tergantung di sisi kiri pinggangnya. Orang-orang yang melihat Hugo terkejut. Dari penampilan, pangeran itu terlihat kuat dan mendominasi. Hanya saja mereka merasa menyesal untuk perlengkapan tingkat tinggi yang dipakai oleh Hugo. Alasannya sederhana. Mereka berpikir kalau peralatan itu hanya digunakan sebagai pajangan, karena tuan mereka terkenal sebagai yang tidak berguna. Di Istana Kekaisaran, bahkan tidak ada yang melihat Pangeran ke-8 berlatih. Jangankan berlatih, mereka belum pernah melihat dia menarik pedang dari sarungnya. Hugo menyadari tatapan orang-orang itu tetapi memilih untuk diam. Sampai di lapangan latihan, Hugo cukup puas ketika melihat para prajurit telah berbaris dengan rapi. Berdiri di depan barisan prajurit, dia mengangguk ringan. "Selamat pagi semua." "Selamat pagi Tuan," jawab pasukan serempak. "Baik. Aku tidak akan basa-basi. Aku akan langsung mengumumkan sesuatu yang penting. Mulai sekarang, jajaran Ksatria Black Lily dibubarkan." Semua orang langsung terkejut. Namun Hugo segera menyela. "Aku akan membuat 3 resimen baru, yaitu Striker, Defender, dan Watcher. Aku telah membuat daftar. Mulai sekarang, kalian akan dipisahkan menjadi 3 bagian." Selain itu, Hugo mulai menjelaskan konsep idenya. Orang-orang tampak terkejut, tetapi akhirnya mereka mengangguk karena sadar kalau rencana buatan tuan mereka ternyata sangat baik. Tentu saja ada beberapa orang yang ragu. Namun mereka tetap diam karena telah menyetujui perjanjian yang dibuat pada hari sebelumnya. "Aku sendiri paham kalau kalian telah mengembangkan banyak jenis teknik pertarungan. Namun yang ingin aku sampaikan, fondasi kalian kurang kokoh. Karena itu, aku berencana untuk membangun ulang fondasi kalian. Setelah selesai, barulah kita akan ke tahap selanjutnya. Apakah kalian paham?" "Paham, Tuan," jawab mereka serempak. Mengangguk ringan, Hugo segera pergi ke sisi lapangan dan mengambil sebuah pedang latihan yang terbuat dari kayu. Pemuda itu kemudian kembali ke tempatnya. Di depan mata orang-orang itu, dia berdiri dengan tenang. "Apa yang akan aku tunjukkan sekarang adalah latihan dasar. Tunggu apa lagi? Ambil pedang latihan kalian dan ambil posisi." "Siap, Tuan." Setelah beberapa saat, Hugo tersenyum ketika melihat barisan orang yang memandangnya dengan penasaran. Memegang pedang latihan dengan kedua tangannya, Hugo mulai menjelaskan. "Apa yang akan aku ajarkan kepada kalian disebut 6 gerakan dasar. Tentu saja, ini adalah fondasi paling dasar. Namun, dasar ada bukan untuk disepelekan. Gerakan ini terdiri dari tebasan vertikal, tebasan horizontal, tebasan diagonal, tusukan, tangkisan, dan menghindar." Setelah mengucapkan itu, Hugo segera mempraktekkan ke-6 gerakan tersebut. Setelah selesai, dia melihat orang-orang menatapnya dengan ekspresi tertegun. "Terlihat mudah, bukan?" "Iya Tuan. Kalau begitu, kalian coba mempraktekkannya sekarang. Aku hampir lupa, kalian menghitung sendiri. Setiap gerakan 100 kali, di pagi dan sore hari. Jika ada yang tidak melakukannya atau tidak berhasil menyelesaikannya, hehehehe, kalian akan mendapat hukuman kecil." "Baik Tuan. Tunggu apa lagi, lakukan sekarang." Melihat orang-orang mulai mengambil posisi dan berlatih, Hugo berjalan-jalan sambil mengawasi mereka. Mata pemuda itu menyipit. "Apa-apaan gerakan itu? Luruskan bagian tubuh bagian atas kalian. Ayunkan dengan tegas dan keras. Jangan melakukannya seperti ayam kelaparan. Bukankah kalian sudah sarapan?" "Mengerti Tuan." Tidak butuh waktu lama, suara teriakan Hugo kembali terdengar. "Tegas. Lakukan dengan tegas. Apa-apaan gerakan kaki itu? Ini baru gerakan tebasan vertikal dan kalian tidak bisa melakukannya dengan baik. Kalau seperti ini, kalian membutuhkan waktu terlalu lama untuk menyelesaikannya." "Oh, aku hampir lupa.
Bagi yang belum selesai, tidak ada makan siang. Mendengar ucapan Hugo, para prajurit kembali tertegun. Ada yang memberanikan diri untuk bertanya bagaimana cara melakukannya dengan benar. Pangeran itu sama sekali tidak marah dan menunjukkannya kepada mereka. Gerakan yang dilakukan Hugo benar-benar sempurna, seolah telah dilakukan ratusan ribu kali sebelumnya. Banyak orang yang menyepelekan dan mencoba menirukannya, tetapi mereka sadar, teknik gerakan dasar ini ternyata tidak mudah sama sekali.